Dulu, Pak Arman hanyalah anak kecil pemalu dari sebuah desa kecil. Setiap hari, ia duduk di kelas sederhana, mendengarkan gurunya dengan penuh kagum. Sejak saat itu, ia bermimpi suatu hari ingin menjadi guru juga. Mimpi tidak datang dengan mudah. Arman bekerja siang malam demi biaya sekolahnya. Ia percaya menjadi guru bukan sekadar pekerjaan. Nah, gimana guys? Keren kan? Jadi saya membuat animasi ini memerlukan waktu hanya beberapa jam saja. Dan siapapun pasti bisa membuat animasi seperti ini karena tidak diperlukan software profesional, tidak diperlukan skill khusus untuk membuat animasi. Dan juga yang paling penting, saya membuat video ini semuanya menggunakan tools gratisan. Tapi ada beberapa langkah yang saya gunakan untuk membuat animasi ini. Semuanya saya tulis di buku ini guys. Dan pada video kali ini saya akan membagikannya kepada teman-teman semua. Pastikan kalian menonton video ini sampai habis ya, dan jangan di skip-skip karena setiap detik dari video ini saling berkaitan sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah saya jelaskan di video ini. Langsung saja kita ke langkah yang pertama. Jadi langkah yang pertama adalah membuat script guys. Untuk membuat skrip ini, saya membutuhkan bantuan chatbot AI. Di sini saya menggunakan ChatGPT. Kalian juga bisa menggunakan chatbot AI yang lainnya, seperti Gemini. Jika kalian ingin menggunakan Gemini, kalian bisa menonton video saya yang ini, guys. Sebelum kita ke ChatGPT, saya sudah menyiapkan prompt seperti ini, guys. Jadi di sini ada dua prompt, kategori prompt ya. Yang pertama itu prompt untuk membuat judul, terus yang kedua adalah prompt untuk membuat ceritanya. Untuk prompt membuat judul, kurang lebih kata-katanya buat 10 judul cerita tentang guru yang orisinal, menarik dan ramah SEO untuk cerita video YouTube. Lalu judulnya itu harus terinspirasi dari tren cerita Hari Guru di Indonesia dan mencakup satu guru laki-laki sebagai tokoh utama. Setiap judul harus memiliki panjang 4-7 kata, mudah diingat dan menyentuh emosi, cocok untuk video tentang sejarah Hari Guru. Secara alami memasukkan atau berhubungan dengan kata kunci SEO seperti guru, Hari Guru, sejarah Hari Guru, dan kado Hari Guru. Jangan khawatir, prompt ini saya bagikan secara gratis dan kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di deskripsi video ini guys. Oke, langsung saja kita pilih semua prompt yang untuk membuat judul ini ya. Kita pastekan, kalian ke chatgpt.com, pastikan alamatnya benar ya, sesuai. Lalu pastekan ke sini guys. Setelah itu kalian langsung saja klik tombol anak panah yang ke atas ini. Diklik saja ya. Oke, setelah jadi kalian sudah mendapatkan 10 judul ya. 10 judul untuk nanti kita buatkan ceritanya. Lalu setelah itu kalian ke sini lagi, prompt untuk yang cerita. Nah, ini di copy saja ya. Nih, saya telah memilih judul. Nanti yang teks merah ini kalian ganti dengan salah satu judul yang didapatkan sebelumnya. Ya, masukkan judul yang dipilih di sini. Dari daftar sebelumnya, tolong tulis sebuah cerita lengkap berdasarkan judul tersebut. Dibagi menjadi 8-10 adegan pendek. Untuk setiap adegan sertakan, nah di sini guys kuncinya. Harus detail ya. Deskripsi adegan itu narasi singkat 2-3 kalimat yang menjelaskan apa yang terjadi. Lalu untuk naskah voice overnya, narasi yang menyenangkan, sederhana dan menarik, terdengar alami untuk video cerita. Nadanya ramah, kata-kata mudah, ekspresi emosional. Nah, ini prompt untuk generate image. Deskripsi visual yang detail dan ramah Canva untuk menghasilkan gambar adegan. Mencakup deskripsi konsisten tokoh utama, struktur agar karakter tetap konsisten. Nah, di sini nama karakter, gaya rambut, deskripsi wajah atau asal karakter, pakaiannya, pakaian atas dan pakaian bawah, alas kaki, deskripsi latar belakang dan aksinya. Lalu deskripsi latar atau settingnya itu di sekolah, bisa di rumah, desa atau perkotaan. Aksi yang dilakukan apa yang terjadi pada momen itu. Nah, untuk gaya gambarnya, dia berupa animasi 3 dimensi, warnanya cerah, pencahayaan terang, penuh warna, rasio 16:9. Bayangan lembut, ekspresi wajahnya jelas. Nah, nih, tokoh utama harus konsisten secara visual guys, yang penting ya. Aksi dan latar belakang boleh berubah di setiap adegan. Akhiri cerita dengan pesan moral atau pelajaran positif yang menyentuh dan cocok untuk anak-anak dan dewasa. Nah, ini kalian copy aja semua. Prompt untuk cerita dikopikan ke dalam ChatGPT ya. Nah, kalau sudah, dari 10 ini, kalian bisa pilih salah satu ya. Misalkan saya di sini sejarah Hari Guru dan kisah Pak Arman ya. Copy, gantikan yang di sini guys. Ya, dikopikan ke sini.
lalu diklik tombol yang anak panah ke atas ini lagi. Nah, setelah jadi, kita sudah mendapatkan satu cerita komplit ya. Adegan 1 sampai dengan berapa ini? 1 sampai dengan 9 ya guys. Jadi adegan 1 sampai dengan 9 yang mana akan kita buat dia sebagai animasi 3 dimensi. Oke, kita sudah mendapatkan skrip animasinya atau skrip ceritanya. Lalu kita lanjut langkah kedua. Langkah kedua adalah membuat gambar guys. Di sini saya menggunakan bantuan AI, Dremina AI. Kalian bisa menggunakan AI yang lain seperti Canva atau Grok atau Nano Banana dari Google. Caranya gimana? Nah, misalkan dari adegan yang pertama ini adalah kenangan awal di desa ya judulnya. Nah, kalian cari yang image from ini diseleksi aja, lalu di copy, terus buka yang namanya aplikasi Dremina, dia dari CapCut ya. Nah, pastikan alamatnya dremina.capcut.com. Nanti alamatnya saya taruh di deskripsi. Lalu kalian klik tombol Create Now di sini ya. Kan menuju ke sini, lalu di bagian kiri ini klik Create. Kalian harus login terlebih dahulu guys. Bisa pakai akun Google, akun TikTok, akun Facebook, akun email, atau bisa pakai akun CapCut di mobile kalian atau di HP kalian. Nah, setelah login, tampilannya kurang lebih seperti ini. Pastikan kalian berada di menu Create ini ya. Lalu di bawah sini, AI Agent ini diklik aja, ganti yang AI Image. Terus di sini ada pilihan model yang akan kita gunakan. Terserah kalian pilih yang mana, saya mau pakai yang Nano Banana saja, karena kita pakai yang versi gratis ya. Terus ini resolusinya ya, 16:9 untuk landscape. Terus udah gini aja, lalu kalian pastekan ke sini ya, yang tadi sudah kita copy dari ChatGPT. Terus klik aja yang tombol ke atas ini. Nanti dia akan membuat gambar ya. Untuk menghasilkan 4 gambar. Nanti kita bisa pilih salah satu gambarnya. Oke, nah kalau sudah kalian akan mendapatkan 4 ya. Masing-masing dari adegan 1 sampai 8 per adegan itu kita mendapatkan 4 gambar ya. Image yang bisa kita pilih salah satu. Saya sudah memasukkan adegan pertama ini, adegan kedua, dan adegan yang lainnya. Nanti bisa kalian pastekan ulang-ulang terus seperti itu untuk mendapatkan gambarnya. Nah, kita sudah mendapatkan gambar guys. Lalu kita bisa lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah membuat video guys. Nah, kita dari gambar yang tadi kita generate menggunakan Dremina, kita nanti download gambarnya. Kita masukkan ke chatbot atau AI yang namanya di sini saya menggunakan Grok guys. Grok ya. Kalau Grok ini masih gratis untuk membuat video. Tapi ada batasan, kalau nggak salah 10 atau 50 per hari guys. Ini lumayan, bisa kita gunakan untuk belajar membuat animasi atau membuat video yang lainnya. Oke, misalkan yang dari Dremina dulu ya. Kita download aja dulu untuk image-nya ini. Kalian bisa klik download di sini atau kalian bisa klik download yang ada di sini. Pilih salah satu yang kalian suka. Nah, kalau sudah terdownload seperti ini, kita pergi ke grok.com ya. Grok.com. Kita klik yang namanya yang di sini Imagine ya, diklik aja. Nah, seperti ini. Nanti gambarnya masukkan ke sini guys. Di drag drop aja ya. Nah, seperti ini. Lalu langsung saja di make video ini diklik aja ya. Kalau kalian mau kasih deskripsi, nanti actionnya harus ngapain, itu kalian bisa ketikkan di sini. Untuk tutorial ini saya biarkan kosong saja supaya mudah diikuti ya. Kalau untuk nanti kalian sudah terbiasa dengan Grok ini, kalian bisa memasukkan deskripsi video ini nanti harus seperti apa. Saya klik aja langsung make video. Ya, sudah berjalan, kita tunggu sampai videonya tergenerate. Nah, oke guys, videonya sudah tergenerate seperti ini guys. Ya, di sini juga ada suaranya ya, bisa diaktifkan aja nih suaranya. Nih, dia sedang membuka buku. Oke, sudah dapat seperti ini. Lalu kita download aja ini, download videonya. Nah, sudah terdownload di sini, bisa dimainkan dulu, di play dulu ya. Nah, yang ini di pause dulu ya. Oke, kita yang sudah ada di laptop kita cek dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk adegan-adegan yang lainnya, kalian sama langkahnya. Kalian download aja image yang ada di Dremina ini. Salah satu, kalian masukkan ke sini ya, ke Grok ya. Oke guys, kita sudah mendapatkan video. Lalu langkah berikutnya adalah langkah keempat, kita membuat
voice over ya, voice over atau pengisi suara guys. Ya, di sini voice over atau pengisi suara. Saya menggunakan Google AI ya, Google Studio, Google AI Studio. Oke, kalian bisa pergi ke aistudio.google.com. Pastikan alamatnya benar ya. Kalian harus login dulu pakai akun Google kalian. Setelah berhasil login, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa menu ya, tapi untuk kali ini kita butuhkan adalah text to speech with Gemini. Diklik aja. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini guys. Di sini jangan bingung ya, jangan bingung. Langsung aja di sini pilih yang single speaker audio. Terus untuk modelnya ini biarkan saja ya. Lalu ini modelnya bisa kalian pilih-pilih pakai Gemini atau yang lainnya ya. Ini all. Tapi kalau masih awam belum mengerti, kalian biarkan default aja. Di sini pakai Gemini 2.5 Pro Preview TTS. Nah, nanti kalau sudah jago, kalian bisa memilih model yang lainnya untuk eksplorasi ya. Di langkah pembuatan voice over ini, kita ke ChatGPT lagi. Nah, kalian kopikan yang bagian naskah voice over. Nih, adegan 1, kenangan awal di desa. Ya, naskah voice overnya di-copy aja. Ya, lalu pastekan ke sini guys. Nah, pastekan ke sini. Terus untuk voice-nya, suaranya ini bisa kalian pilih ya, pilih salah satu. Di sini saya coba pakai yang Leda guys. Setelah itu di-run aja, ditunggu sampai selesai generate-nya. Oke guys, untuk generate audio atau voice over adegan pertama ini sudah selesai. Kita review ya. Dulu, Pak Arman hanyalah anak kecil pemalu dari sebuah desa kecil. Setiap hari ia duduk di kelas sederhana, mendengarkan gurunya dengan penuh kagum. Sejak saat itu, ia bermimpi suatu hari ingin menjadi guru juga. Nah, kurang lebih seperti itu suaranya dan saya suka ya. Langsung saja, kalau kalian cocok dengan suaranya, kalian bisa klik titik 3 ini ya. Sebelahnya diklik aja yang download. Tapi kalau kalian kurang cocok dengan suaranya, kalian bisa mengganti dengan suara yang lain. Ini ada banyak banget pilihan suara. Nah, sampai di langkah nomor 4 ini, kita sudah mendapatkan video dan juga voice over. Lalu kita masuk ke langkah terakhir guys, langkah kelima. Langkah kelima adalah menggabungkan nih guys, menggabungkan video dan suara. Saya di sini menggunakan aplikasi gratis juga namanya CapCut. Jadi saya menggunakan CapCut yang gratisan guys. Oke guys, seperti biasa langsung saja kita drag and drop atau masukkan ke dalam CapCut video dan audio yang sudah kita dapatkan atau sudah kita hasilkan. Di sini video pertama, adegan pertama, kita drag and drop ke sini. Dan begitu juga adegan-adegan yang lainnya ya. Jangan lupa untuk file audionya juga. Oke guys, kalau kalian sudah menambahkan semuanya, kalian masukkan ke dalam CapCut ini, lalu kalian bisa menyeretnya ke dalam timeline yang di bawah ini ya. Caranya ini diklik, terus di drag and drop ke dalam sini. Nah, kalau sudah kayak gini guys. Begitu pula sampai adegan yang terakhir. Nah, setelah itu kita tambahkan juga ya audionya, jangan lupa ditaruh di paling bawah. Kayak gini ya. Nah, adegan 1, terus adegan 2 ya. Terus adegan 3. Nah, ini sampai adegan yang terakhir. Jadi semua video dan audio dari adegan 1 sampai adegan terakhir yaitu 9 itu kalian taruh atau kalian susun di dalam CapCut ini. Yang mana nanti bisa kita satukan menjadi satu video yang utuh. Setelah semuanya kalian masukkan dan kalian gabungkan, lalu kalian klik export yang ada di sini ya. Bisa kalian rename aja namanya di sini video apa misalkan. Untuk tutorial kali ini saya biarkan default aja. Terus di sini resolusinya pilih yang 4K. Setelah itu kalian klik export aja guys. Nah, setelah diekspor kalian bisa langsung menguploadnya ke channel YouTube kalian. Atau kalian bisa memperlihatkan hasil karya kalian ke orang lain atau ke saudara-saudara kalian semua guys. Nah, itulah langkah-langkah. Jadi ada 5 langkah saya dalam membuat animasi 3 dimensi ini khusus untuk Hari Guru guys. Setelah menonton video ini saya pastikan kalian bisa membuat animasi sendiri dengan menggunakan bantuan tools AI gratisan. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa tinggalkan like dan share video ini ke teman-teman kalian yang ingin membuat animasi
animasi yang seperti ini guys. Dan juga tunjukkan dukungan kalian dengan cara subscribe serta bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video baru dan bermanfaat seperti ini. Dan tentu saja dukungan dari kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Dulu, Pak Arman hanyalah anak kecil pemalu dari sebuah desa kecil. Setiap hari, ia duduk di kelas sederhana, mendengarkan gurunya dengan penuh kagum. Sejak saat itu, ia bermimpi suatu hari ingin menjadi guru juga. Mimpi tidak datang dengan mudah. Arman bekerja siang malam demi biaya sekolahnya. Ia percaya menjadi guru bukan sekadar pekerjaan, tapi jalan untuk membangun masa depan banyak orang. Hari pertama mengajar, tangannya gemetar. Tapi ketika ia melihat senyum polos anak-anak di depan kelas, rasa takut itu menghilang. Disinilah ia merasa ia telah menemukan tempatnya. Banyak tantangan yang datang. Kadang listrik padam, kadang buku habis. Tapi Pak Arman percaya, satu ilmu kecil hari ini bisa menjadi harapan besar di masa depan. Suatu hari, seorang murid ingin berhenti sekolah karena tekanan hidup. Pak Arman mendatanginya, bukan sebagai guru, tapi sebagai sahabat. Ia berkata, sekolah itu untuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk hari ini. Beberapa tahun berlalu, murid yang dulu hampir menyerah, kini lulus dengan nilai terbaik. Ia memeluk Pak Arman sambil berkata, "Kalau bukan karena Bapak, aku tidak akan sampai di sini." Di hari guru tahun itu, nama Pak Arman disebut sebagai guru paling berdedikasi. Ia berjalan ke panggung dengan langkah perlahan, penuh haru. Ternyata pengorbanannya tidak pernah sia-sia. Yang paling membuatnya menangis bukan penghargaan, tapi kado dari murid-muridnya. Sebuah kotak berisi surat-surat ucapan terima kasih, bukti bahwa cintanya telah tumbuh dalam hati banyak orang. Guru memang bukan pahlawan bersayap, tapi dari tangan merekalah lahir generasi yang kuat dan masa depan yang lebih baik. Selamat Hari Guru untuk semua pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih karena selalu mengajar dengan hati.